Sebelum kita mendengarkan mau'izah hasanah, ini karena banyaknya pengumuman dari korwil, nanti insyaallah nanti akan diumumkan oleh saudara Ahmad Syekhu. Jadi kami hanya menghimbau kepada seluruh jamaah yang di wilayah korwilnya masing-masing, setiap ada kegiatan korwil jangan sampai bersamaan dengan kegiatan kordes. Kordesnya harus mengalah ikut kegiatan korwil, sehingga jangan ada satu korwil bersamaan waktunya dan harinya, karena itu ada kegiatan korwil. Kalau kegiatan korwil itu tingkat kecamatan, jadi seluruhnya kordes harus mengikuti korwil. Sekali lagi, untuk kegiatan korwil khususnya nanti malam Senin besok di wilayah Blimbing dan wilayah Karangploso, tepatnya di Ampel Tento. Untuk malam Selasa di wilayah Singosari, ya, dan malam Rabu di wilayah Ndau dan juga Singosari, dan ada Pakis malam Kamis di wilayah Batu, ya. Hanya malam Jumat yang tidak ada kegiatan, tapi tetap hanya, ya, tetap di kordes banyak kegiatan malam Jumat setelah tahlil, karena setiap malam Jumat kami himbau kepada seluruh jamaah Riyadhul Jannah untuk mengadakan tahlil nasional. Tadi khusus malam Jumat semuanya kegiatan yaitu tahlil di kampungnya masing-masing, sehingga tidak meninggalkan kegiatan tahlil. Selain itu kita jadwalkan kegiatan maulid. Terus malam Sabtu tanggal 14 itu di wilayah Korwil Kedung Gandang, tepatnya di Muharto. Untuk Sabtu malam Ahad, nah kalau sudah malam Ahad itu tingkat Malang Raya, jangan sampai ada korwil yang mengadakan, khususnya dari Jamaah Riyadhul Jannah. Jadi kalau sudah Malang Raya semuanya jadi satu. Ini yang kami namai yaitu silaturahim kubro. Silaturahim kubro, kita semuanya ini silaturahim setiap malam Ahad. Kalau tingkat korwil silaturahim wusto, tengah-tengah. Kalau tingkat kordes silaturahim sugro. Terus kalau kita ingin mengundang jamaah silaturahim yang kubro, yang wusto, yang sugro, terserah, ya. Kalau malam Ahad kubro, tidak ada kegiatan kecuali hanya di pusat, yaitu Semalang Raya. Ini mohon diperhatikan khususnya kepada pengurus korwil, ya. Kami anjurkan wajib untuk bisa mengikuti silaturahim kubro. Kadang-kadang ada sebagian korwil, pengurus korwil gak aktif, ya, gak aktif di silaturahim kubro di pusat, justru yang aktif di kordes ini, menerima ala kadarnya. Ojo menerima ala kadarnya, kita syiar, ya. Jadi kita haruskan untuk pengurus khususnya korwil maupun pengurus kordes wajib untuk selalu hadir di tingkat Malang Raya, yaitu silaturahim kubro. Untuk Sabtu malam Ahad yang akan datang, tepatnya tanggal 15 Juni, bertempat di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Sekali lagi, untuk 15 Juni bertempat yaitu di kediaman Bapak Matasim, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, di wilayah Malang Selatan. Insya Allah
nanti yang akan menyampaikan mau'izah hasanah cucu dari Al-Habib Anis Solo, yaitu Al-Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus dari kota Solo. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir khususnya di malam hari ini, jangan kita lihat jauh ya, dekat ya. Kalau kita lihat jauh dekat, kalau dekat kita hadir, kalau jauh tidak hadir. Itu adalah ukuran kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya, ukuran kita kecintaan kepada Rasulullah. Kalau kita yang dekat tok hadir, tapi yang jauh nggak hadir, nah, berarti kurang sungguh-sungguh cintanya kepada Rasulullah. Justru kalau jauh tambah semangat, oh itu cintanya nang Rasulullah tambah semangat. Ya. Jadi ukuran kecintaan kita ini diukur dengan kehadiran kita. Lebih-lebih. Ya, mudah-mudahan kita doakan semuanya dengan besarnya kecintaan kita kepada Rasulullah, hadir istiqomah di majlis maulid. Saya yakin semuanya mudah-mudahan bisa sampai hadir untuk ziarah kepada Rasulullah SAW. Sebelum kita diambil oleh Allah, sebelum meninggalkan dunia ini, mohon kepada Allah supaya kita sudah dipertemukan di makam Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Yo amin amin tok, ono syaratnya. Syaratnya niat. Syaratnya apa nih? Niat kudu kuat. Yang kedua apa? Syaratnya nyelengi. Bikin celengan kotak, celengan ditulisi khusus ziarah Rasulullah. Celengan nih, bu, setiap hari 5.000, 3.000, 10.000 khusus ziarah Rasulullah. Siapa tahu tahun depan kita akan dipanggil oleh Rasulullah. Celengan ini hanya dapat 1 juta, tapi selebihnya mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kuatnya niat, banyak seperti itu. Kait nyelengi sih oleh 500.000, baru 1,5 juta. Wis diajak orang untuk ziarah ke makam Rasulullah. Alhamdulillah. Yang penting nekat, ya. Kuat niat yang baik. Mulai sekarang, ya. Pumpung bulan sholawat, ya. Ndamel celengan kotak sing gede pisan. Ojo kotak ini ojo cilik-cilik, mestine gede. Ya. Ini ditulisi, ya. Kotak khusus ziarah Rasulullah. Ya. Khusus kotak ziarah Rasulullah. Ya. Ini belajar. Hati punya keinginan. Sing luweh kebangetan ya, sing luweh kebangetan. Mampu ya untuk berziarah kepada Rasulullah, dia tidak mau berziarah kepada Rasulullah. Wis mampu, wis kari berangkat tok ya. Masa iso tuku mobil, iso tuku macam-macam, ziarah nang Rasulullah gak mampu. Nah, sampai mati, sampai meninggalkan dunia, wis mampu belum sampai ziarah Rasulullah. Nah, dikhawatirno ya, dikhawatirkan, diharamkan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naudzubillah min dzalik. Contohnya kayak wong wis mampu kok gak ndang pergi haji. Kongon milih kepin mati kafir, mati Yahudi apa mati Nasrani, pilih dua-dua itu. Ya. Nah, berarti tidak ada yang dipilih ya. Nah, mudah-mudahan dengan niat yang baik apa maneh kita wis niat kate ziarah nang Rasulullah, mangko diwurungno duit gawe tuku tanah, gawe tuku mobil, berarti terputus cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kesemuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum meninggalkan dunia, kita sudah kesemuanya untuk bisa berziarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakat karamati sahabil maulid Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi radhiyallahu anhu bi sirri wa asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bersama-sama dengarkan mau'izah hasanah
yang akan sampaikan oleh panjenenganipun Al-Ustaz Al-Hajj Khairuddin dari kota Surabaya. Kepada beliau berfadhal fa'al masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil azizil ghaffar al-alimis sattar mukawwiril laili 'alan nahar. Wa sallallahu wa sallama wa sarrafa wa majjada wa 'azzama ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-hadi lana khairu mukhtar wa ibni ammihi aliyal habar yabfa bihi yadumul afkar wa ibnatil mujtaba Fatimatiz Zahra ummil adhar wa ahlul kisa al-Hasan wal Husain khairul akhyar wa Khadijatul Kubra musaidatir Rasul fi taqsimi naimi nuril anwar wa kada jamil al wal ashab wal ansar wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya azizu ya wafar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Amma ba'du usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para habaib walal akhos al Habib Abdurrahman Barakbah, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para asatid, walal akhos guru kita bersama Gus Haji Abdul Rahim Syadili, mudah-mudahan dipanjangkan beliau berdoa umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu membimbing kita dan mengarahkan kita serta menumbuhkan subur cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyambung lidah baginda Nabi Muhammad, hadirin hadirat pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disampaikan mulai tadi, yakinilah kita pada malam ini adalah manusia yang terbaik insyaallah. Yakinilah kita yang duduk di tempat ini Allah menghendaki kebaikan kepada kita, karena banyak pada malam ini bukan berzikir, bukan bersalawat tapi bermaksiat kepada Allah, bukan ingat kepada Allah tapi durhaka kepada Allah, bukan mengenang Nabi Muhammad, menumbuh suburkan cintanya kepada Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad tapi menyakiti hati Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Lau alimallahu anna fihim khairan la asma'hum." Andai kata mereka yang bermaksiat, andai kata yang mereka durhaka kepada Allah, menyakiti Nabi Muhammad dengan maksiat, ada kebaikan dalam diri mereka, justru mereka pasti dihadirkan bersama kita di tempat ini. Kita dikehendaki menjadi baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma yajlisu qaumun majlisan yadhkurullahu fihi." Tidak seorang kaum, apalagi majlis Riyadul Jannah utamanya, duduk bersama para ulama, duduk bersama para habaib dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, gemar bersalawat, rindu dan begitu asyik bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kecuali pada saat itu fayagumun hatta yuqalu lahum. Mereka tatkala berdiri, tatkala kita nanti bangun dari tempat ini berdiri, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat di ujung-ujung jalan di mana kita berjalan, mereka berteriak, apa kata mereka? Gumu qad ufiru lakum. Berdirilah kalian yang hadir di Riyadul Jannah ini, dosa kalian telah terampunkan, bukan akan terampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa butilas sayyiatikum hasanat. Dosa kalian, kemaksiatan kalian, berkat bimbingan guru kita bersama para habaib, para ulama membaca salawat, ketahuilah kebaikan kemaksiatan dengan hadirnya kita ke tempat ini dirubah menjadi kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Selagi kita gemar untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, jangan khawatir. Selagi kita rindu kepada Nabi Muhammad, jangan takut dengan dosa kita. Selagi kita cinta kepada para habaib dan para ulama, jangan takut kita mati su'ul khatimah. Karena ada salah seorang umat Nabi Musa alaihissalam, segala ragam kemaksiatan telah dilakukannya, membunuh, berzina, segala macam kemaksiatan telah dilakukannya. Sehingga tatkala datang kepada Nabi Musa memohon syafaat, Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, mohonkan kepada Allah agar dosaku diterima oleh Allah, diampunkan oleh Allah. Mohonkan kepada Allah agar tobatku diterima oleh Allah. Tatkala Nabi Musa sujud rukuk memohonkan untuk umatnya ini, Allah mengatakan, wahai Musa, aku tidak sudi menerima tobat hamba umatmu tersebut, istighfar umatmu tersebut, wahai Musa, karena dosanya sudah menjulang langit dan melebihi buih di lautan. Aku tidak sudi menerima tobatnya, wahai Musa. Aku tidak sudi mengampunkan semua dosanya, wahai Musa. Akhirnya hamba yang penuh dosa ini membawa Taurat ke atas gunung dan ke dalam gua, membaca lembaran-lembaran Taurat. Di situ ada puja dan puji untuk Nabi Muhammad. Membaca At-Taurat, di situ ada keagungan orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad yang diabadikan oleh Allah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Sehingga dia tahu, lebih tahu kepada sifat Nabi Muhammad daripada anaknya sendiri. Demikian juga ahli kitab yang lainnya. Dan apa gerangan yang terjadi? Hamba yang penuh dosa ini, yang tobatnya sudah ditolak oleh Allah, dosanya tidak terampunkan, dia melihat keagungan Nabi Muhammad, keagungan bersalawat kepada Nabi Muhammad, dengan tetes air mata dia mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan penuh keputusasaan, bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan harapan dosanya diampunkan, bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan harapan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara kebetulan pada saat itu pula hamba ini meninggal, ajalnya tiba. Dan Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, idhab ilaih ya Musa fawassilhu wa salli alaih. Wahai Musa, pergilah kepada orang yang telah aku tolak tobatnya, pergilah kepada orang yang telah aku tidak ampunkan dosanya, pergi kepada orang tersebut wahai Musa di atas gunung dan di dalam gua, mandikan dia, solati dia, muliakan dia. Nabi Musa kaget apa gerangan yang dilakukannya, sehingga Allah mengampuni. Yang dimana Nabi Musa memohon syafaat untuk orang tersebut Allah tolak, tapi Allah sekarang berkenan mengampuni dosa orang tersebut, berkenan menerima tobatnya, berkenan untuk mengampunkan segala dosanya. Allah menjawab, wahai Musa, karena dia telah berkenan untuk bersalawat kepada kekasihku Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi guru kita Gus Haji Abdul Rahim Syadili menyampaikan supaya kita pertahankan kecintaan kita kepada Rasulullah, pertahankan kecintaan kita kepada sahabat Nabi Muhammad, utamanya pertahankan kecintaan kita kepada keluarga Nabi Muhammad, anak cucu Nabi Muhammad, para ulama penyambung lidah baginda Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad yang cinta dan berselawat kepada Nabi Muhammad. Itu adalah perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilzamu mawaddatana ahlal bait fa innahu man laka Allah azza wa jalla biwuddina laki Allah yadkhulul jannata bi syafaatina. Begitu kata baginda Nabi Muhammad. Wahai umatku, kata Rasulullah, jangan lepas di hati kalian cinta kepada anak cucuku, kepada para habaib. Jangan lepas cinta tersebut, karena barang siapa di antara kalian dengan mati dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, kata Rasulullah, aku yang akan menjamin terampunkan semua dosa kalian, sehingga kalian dengan syafaatku akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa man laqi Allah wa lam ya'rif ma'rifata haqqina lam yanfa'hu amaluh. Barang siapa di antara kalian yang membaca salawat, yang menghafal Al-Quran, yang menjadi tokoh agama, kiai ataupun siapapun statusnya, tapi dalam hatinya benci dan memusuhi para habaib anak cucu baginda Nabi Muhammad, berarti memusuhi Nabi Muhammad, maka amal semua kebaikannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
hanya cinta yang kita miliki. Tanpa cinta tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan sama qoreknya, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lahum fakhshawhum fasadahum imana wa qalu hasbunallahu ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasusu wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Secara singkat, sahabat pada waktu dihadang oleh orang-orang kafir, pada waktu itu jumlah sahabat 350 sahabat, ditakut-takuti. Buat apa berperang untuk Nabi Muhammad? Buat apa mengorbankan nyawa untuk Nabi Muhammad? Buat apa cinta kepada Nabi Muhammad? Musuh sudah menghadang kalian dengan senjata lengkap. Apa kata mereka para sahabat? Walaupun penuh rasa takut, hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian juga bacaan ini seharusnya kita tanamkan di hati kita, sesuai dengan saran guru kita Gus Haji Abdul Rahim tadi. Tatkala malas menghinggapi kita, tatkala halangan dunia menghalangi kita untuk menghadiri majelis Rasul, majelis Riyadul Jannah, katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, cintaku kepada dunia, cintaku kepada kesibukan dunia, kan kesibukan apapun tidak akan mengalahkan cintaku kepada kesibukan baginda Nabi Muhammad dengan menghadiri majelis ini. Apa yang akan kita dapat? Fanqalabu bi ni'matin minallah. Nikmat yang akan didapat sebagaimana telah didapat oleh para sahabat. Lam yamsasum su, tidak akan, insyaallah yang sakit kena hujan akan hilang sakitnya. Ada bukti dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang hadir, terutama yang didoakan yang kehujanan tadi, karena kecintaannya dia tidak bergerak untuk Nabi Muhammad. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min asyaddi ummati hubban li qaumun ya'tuna min ba'di yawaddu ahadahum law ra'ani bimalih wa ahli. Ada di antara kelompok umatku, mereka rindu kepadaku dan aku rindu terhadap mereka. Mereka rindu, kata Rasulullah, terhadapku dan aku rindu terhadap mereka. Siapakah mereka? Mereka yang hadir di tempat ini meninggalkan keluarganya, hartanya, dan kesibukan dunia karena ingin menunjukkan rindunya kepada baginda Nabi Muhammad. Begitu indah majelis ini, mudah-mudahan kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi juga dibacakan tentang Isra wal Mi'raj secara singkat saja. Salawat memang wajib, sebagaimana guru kita telah menyampaikan. Asyihab Ar-Ramli pernah ditanyakan, ainal afdal al-istighfar awis salawat ala nabi, mana yang lebih utama, salawat apa istighfar? Dijawab oleh Imam Asyihab Ar-Ramli, salawat kepada Nabi Muhammad afdal daripada istighfar. Ya Imam, tidakkah yang banyak dosa afdalnya beristighfar, yang mungkin maksiatnya sedikit afdalnya salawat? Kata Syihab Ar-Ramli, tidak, salawat alal mutlak lebih utama daripada istighfar dan amalan yang lainnya. Kenapa demikian? Pernah saya sampaikan di majelis ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Karena tatkala kita penuh dengan dosa dan kemaksiatan serta kedurhakaan, menusukkan duri-duri kemaksiatan, menyakiti hati Nabi Muhammad, lalu kita hadir di tempat ini dengan romantisnya, dengan indahnya, dengan rindunya berselawat kepada Nabi Muhammad, berarti kita hadir di hadapan Nabi Muhammad. Wan nabiyyu hadir, kita hadir, Nabi Muhammad hadir, bertawassul kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadisnya, sallu alayya fa inna salatakum tu'radu alayya. Salawatlah kalian kepadaku, karena salawat kalian dilaporkan oleh Allah kepadaku. Fa inni ad'u lakum wa astaghfiru lakum. Tatkala salawat kalian diajukan oleh Allah kepadaku, maka aku berdoa kebaikan untuk kalian dan memohonkan ampun untuk kalian. Tatkala kita memohon ampun kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad juga memohon ampun untuk kita, jaminan dari Allah, lawajudullaha tawwabar rahimah, pasti Allah akan mengampuni semua dosa kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya sampaikan tadi, itulah salawat,
itulah cinta kepada habaib, itulah cinta kepada ulama, itulah cinta kepada majelis. Tapi sudah dibacakan subhanalladzi asra tadi, berarti kita juga ingat akan sholat kita, apalagi acara ini di depan masjid. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kecuali bagi mereka yang melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad menyampaikan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapapun di antara kita yang sholat 5 waktu, utamanya laki adalah di masjid, khususnya Isya dan subuh. Begitu kata baginda Nabi Muhammad. Karena Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang mukmin dan munafik? Rasulullah jawabnya singkat, innahum la yastati'unahuma. Kalau kalian ingin tahu siapa di antara kalian yang mukmin dan siapa di antara kalian yang munafik, lihat di masjid dan di musola. Kalau subuh sama Isya hadir apa tidak? Yang tidak hadir itu orang munafik, kata Rasulullah SAW. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita bisa dihadirkan oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa menjaga salat 5 waktu, maka wajahnya akan bercahaya, tangannya akan bercahaya, kakinya akan bercahaya. Berarti itu sebagai bukti dia umat Nabi Muhammad SAW. Tatkala dibangkitkan dari alam kubur, dia mempunyai bukti dan tanda sebagai umat Nabi Muhammad, maka akan diizinkan bersop di belakang Nabi Muhammad. Sebagaimana para nabi dan rasul yang lainnya, umatnya diizinkan untuk bersop di belakang para nabi dan rasulnya. Dan tatkala kita diizinkan untuk bersop di belakang Nabi Muhammad, jelas berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Allahumma ja'alna minhum. Namun sebaliknya yang sangat mengerikan, wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Siapapun di antara kita yang bersalawat, siapapun yang di antara kita yang gemar berdakwah, melakukan kebaikan, tapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu dengan benar, utamanya laki-laki maghrib dan isya dan subuh di masjid, apa kata Rasulullah? Tatkala dibangkitkan dari alam kuburnya, tidak ada cahaya tangan, kaki dan mukanya. Rasulullah pernah mengatakan, di antara para sahabat mengatakan, bagaimana anda bisa mengenal umat anda wahai Rasulullah? Rasulullah menjawabnya, wurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku tatkala dibangkitkan dari alam kubur akan nampak wajah, tangan dan kaki mereka bercahaya. Bagi yang tidak sholat, bagi yang isya dan subuhnya laki-laki tidak di masjid, tidak akan mendapatkan cahaya tersebut, sehingga dia tidak ada bukti sebagai umat Nabi Muhammad. Tatkala dibangkitkan dalam keadaan tidak ada bukti sebagai umat Nabi Muhammad, tidak akan diizinkan bersop di belakang Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad? Mereka lah yang tergolong dari firman Allah, waqifuhum fa innahum mas'ulun. Wahai malaikat, jangan izinkan mereka berdiri di safnya Nabi Muhammad. Jangan izinkan mereka beranjak untuk meniti siratal mustaqim, karena mereka tidak sholat, karena mereka membenci para habaib, karena mereka memusuhi majelis salawat, karena mereka memusuhi ulama yang mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad, dan mereka merobek-robek syariat baginda Nabi Muhammad. Waqifuhum annahum mas'ulun. Coba kita tanyakan. Tapi ya insya Allah yang hadir di tempat ini, tatkala Allah berteriak melalui malaikatnya, waqifuhum, hentikan mereka ya Allah. Kata Allah, hentikan mereka wahai malaikat. Nabi Muhammad akan menjawab kita. Kata Rasulullah kepada para malaikat, wahai malaikat, jangan ikut campur. Mereka adalah umatku yang hadir di Masjid Riyadul Jannah bersalawat bersama para ulama dan para habaib. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Bersama mereka siapakah orang yang tidak sholat? Rasulullah menyampaikan, wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Tokoh-tokoh orang kafir. Sebagian ulama menyampaikan, istima'uhum ma'amatil kufri yaktadi kufru au kama qol. Kalau kita dikumpulkan dengan orang-orang kafir, ini menunjukkan orang yang tidak aktif sholatnya sangat rentan untuk mati dalam keadaan kafir. Waliyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada harapan lain kecuali dengan salawat kita berharap insya Allah semuanya bangkit. Tidak ada harapan lain dengan cinta kepada para habaib dan ulama, amal kita akan menjadi bangkit.
sehingga kita diizinkan bersop di belakang Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang kehujanan tadi bukan menjadi sakit tapi makin sehat. Mudah-mudahan yang kehujanan tadi rizkinya lebih daripada yang tidak kehujanan. Anaknya yang belum kawin, insya Allah dikawinkan oleh Allah, solihin solihat. Yang punya utang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Bijahi Thahar Rasul jud Rabbana bil qabul wahab lana kullasul Rabbistajib li amin bijahin nabi wa alin nabi wa ashabin nabi wa dzurriyyatin nabi wa muhibbin nabi wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah hasanal jazaa. Kami ucapkan terima kasih mauidhah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Haj Khairuddin dengan singkat dan padatnya isinya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tadi akan bermanfaat dan barakah bagi kita semuanya insyaallah. Mudah-mudahan dengan mendengarkan mauidhah hasanah tadi akan tumbuh di dalam hati kita semuanya untuk tambah rindunya dan tambah cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah majlis Maulid Ta'ala Miladul Jannah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bersama-sama membaca talqinul dzikir dan doa kunut bersama-sama, mari kita untuk membacakan suratul Fatihah. Niatkan Fatihah ini binati syifa untuk kesembuhan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit, yang ada di rumah sakit, dan juga saudara dari jamaah yang bernama Ibu Mahmudah yang saat ini dalam keadaan sakit, dan juga para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita semuanya, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberi panjang umur oleh Allah. Amin, amin. Diberi sehat wal afiyah fi ta'atillah fi ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Insyaallah kesemuanya akan mendapatkan keberkahan majlis yang mulia ini. Allahumma ya syafi'al amrad ya syafi'al amrad ya syafi'al amrad ya syafi'al amrad ya syafi'al amrad. Ishfi maradana maradana muslimin syifaan ajila al-waha al-ajal 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 shifa la yughadiru saqaman wala alaman bi barakati sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi baraka salli bi sirri wa asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua untuk keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mari kita bacakan Fatihah, kita kirim doa dari majlis yang mulia ini. Seluruh amal ibadah kita di malam yang penuh barokah ini, apapun yang kita lakukan di majlis yang mulia ini, baik sholawat kita, istighfar kita, bacaan Quran kita, dan ilmu-ilmu yang disampaikan ke semuanya, mudah-mudahan pahalanya kepada ahli kubur kita semuanya. Amin, amin. Khususnya kedua orang tua kita yang tinggal mendunia, dan seluruh para pengurus takmir Masjid Nur yang tadi sudah dibacakan berapa puluh banyak dari ahli kubur yang dibacakan tadi, dari khususnya para ulama-ulama, para kiai-kiai, khususnya yang di wilayah Malang Kota ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
dijadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Amin. Arwahi walidina walidikum Amin. wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Amin. Anna Allah taghashahum birrahmah Amin. wal maghfirah wa yu'li darajatin fil Amin. jannah. Ajarakumullah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir. Biniyati liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Amin. Amin. Hajatid dunya bil maisarah Amin. wa hajatil akhirah bil maghfirah. Kita berdoa mohon kepada Allah, semoga apa yang menjadi keniatan kita, doa Amin. kita, hajat kita Amin. di malam yang penuh barakah ini Amin. kesemuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khususnya untuk hajat kita, Amin. untuk bisa berziarah kepada Rasulullah, Amin. Amin. untuk memulai ngisi celengan khusus ziarah makam Rasul. Insya Allah ya, mudah-mudahan tidak bisa tahun ini sebagaimana yang sudah kami jadwalkan. Insya Allah setiap awal Ramadan kita akan berangkat untuk ziarah kepada Rasulullah. Kalau tidak bisa tahun ini, mudah-mudahan tahun depan Amin. kita akan bisa Amin. berziarah kepada Rasulullah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Berapa yang akan mengikuti? Mudah-mudahan kita semuanya kita doakan. Tapi kita jangan kecil hati. Walaupun kita belum sampai ziarah kepada Rasulullah, kita hadir di majlis maulid itu sama dengan kita ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan juga hajat daripada yang terpilih, wali kota yang terpilih maupun hendak terpilih, yang belum terpilih kita doakan tadi mudah-mudahan selamat. Yang terpilih mudah-mudahan diberi amanah oleh Allah untuk bisa mengembankan amanah yang baik, menjadikan umat masyarakat ini menjadi umat yang selalu diridhoi oleh Allah dan mendapatkan keselamatan, mendapatkan aman semuanya. Amin. Berkah syafaat Rasulullah SAW dan menjadikan pemimpin-pemimpin kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang pemimpin-pemimpin yang rahmatan lil alamin kepada umatnya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran segala urusannya, insya Allah, baik urusan duniawi maupun ukhrawi. Mudah-mudahan dengan adanya majlis maulid yang kita adakan ini, mudah-mudahan sebagai pendobrak, penggerak daripada kegiatan-kegiatan keagamaan, khusus agama Islam yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa quniyatis salihah wa ala mana wasalafus salih binati ala mana wa Habib Ali bin Muhammad bin Asil Habsyi radhiyallahu anhu bisirri wa asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah. الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف
بالإحسان المعروف لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من زوال ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Insyaallah kabul selamat. Dengan berakhirnya doa kunut tadi berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Atas nama panitia penyelenggara kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Dan selanjutnya kami bacakan kegiatan jadwal safari maulid majelis maulid wa ta'lim Riyadul Jannah 1 minggu ke depan. Untuk malam Senin besok bertempat satu di Korwil Bululawang, yaitu di Masjid Al-Muttaqin, Desa Sudimoro Krajan, arah Turen, sebelum PP Al-Munawiriyah dengan pembicara Ustadz Bukhari. Kemudian untuk Korwil Kepanjen pada malam Senin besok bertempat di Balai Desa Curung Rejo Kepanjen dengan Mubalek Habib Yahya Maula Aidit. Kemudian yang ketiga besok malam juga di Korwil Blimbing bertempat di Musola Haji Rosid. Tuan rumah minta jamaah